berdoa dan lakukan. Babela, Babela, lakukan agar Tuhan senang. Baca kitab sucimu, berdoa setiap hari. Lakukan firman Tuhan, lakukan agar Tuhan senang. Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat semua kan? Sebelum kita memulai sekolah minggu kita, jangan lupa siapkan Alkitab kalian ya. Dan mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Terima kasih Engkau telah memberikan udara yang sangat segar ini supaya agar kita bisa menghirup udara-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu Tuhan. Berkatilah dari awal sampai akhir Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum memulai, mari dengan penuh semangat kita berdiri memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kemarin kita belajar tentang proses pendelegasian tugas yang diajarkan oleh Mas Bima. Berikut ini videonya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang proses pendelegasian tugas. Sebenarnya pendelegasian itu sederhana bagaimana cara kita untuk misalnya contoh Mas Bima bertugas lalu
ada teman Mas Bima juga yang punya tugas, lalu Mas Bima delegasikan atau kasihkan tugas Mas Bima ke teman Mas Bima, itu namanya pendelegasian. Salah sederhananya seperti itu, teman. Nah, di sini ada 2 kitab yang kita mau pelajari, dari Titus 1 ayat 4, lalu ada Titus 2 ayat 1 sampai 10, dan 2 Korintus 8 ayat 16 sampai 15. Salam semuanya, bagaimana kabarnya? Pasti saya semua ya. Hari ini Mbak Jantika akan mengajar tentang mendidik kesetiaan. Wah, pernah enggak kalian menjadi seorang dokter kecil di sekolah kalian? Wah, pasti sangat seru dan menyenangkan ini. Kalian dan teman-teman kalian bisa membawa perubahan bagi lingkungan di sekolah maupun di rumah kalian. Apakah kalian juga pernah membantu teman kalian yang mungkin kepalanya sakit saat upacara, ada teman yang sakit saat pembelajaran, atau mengingatkan teman-teman untuk membuang sampah di tempatnya? Gimana kalau kalian belum pernah menjadi seorang dokter kecil? Tapi tidak masalah, karena yang penting kamu bisa menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih di lingkungan kalian. Yang penting juga hidup kalian bisa menjadi berkat bagi semua orang. Minggu ini kita akan belajar tentang kehidupan seorang dokter yang didedikasikan untuk melayani Tuhan. Walaupun orang yang dilayani itu dalam masa penderitaan, ia adalah Lukas. Paulus memanggil Lukas sebagai tabib Lukas. Tabib Lukas dipakai Tuhan untuk menolong banyak orang agar sehat kembali. Pada zaman dahulu, dokter disebut tabib. Lukas selalu menulis semua kisah tentang Yesus, dan ia pun menulisnya dalam buku yang kita kenal sebagai Kitab Lukas dan Kitab Para Rasul. Untuk dapat menulis 2 buku itu, Lukas melakukan penyelidikan, wawancara, dan harus melakukan perjalanan yang sangat jauh hanya untuk mencari bukti bahwa semua itu benar. Contohnya kayak Pak Polisi saat sedang menyelidiki kecelakaan, kenapa sih kok bisa terjadi kecelakaan, penyebabnya apa, terus wawancaranya sama saksi, kok bisa gini dan gini. Dan kalau sudah ada buktinya pelakunya pasti akan dicari sampai jauh. Maka itu Lukas turut serta dalam perjalanan pengabaran Injil bersama Paulus ke wilayah Makedonia. Di Filipina pun Lukas melihat langsung kuasa Yesus bekerja, dan Lukas pun menyaksikan Paulus mengusir roh jahat dari tubuh wanita. Lukas juga pun melihat bagaimana Paulus dilepaskan dari penjara dengan bertobat dan memuji Tuhan, dan juga melihat seorang penjaga penjara, ia dan keluarganya bertobat. Bahkan saat menjadi tahanan dan dibelenggu sebagai seorang penjahat, Lukas tetap setia di samping Paulus. Lukas selalu menulis setiap detail apa saja yang dilakukan Paulus. Tak lupa juga ia menulis semua kuasa mujizat yang dilakukan Tuhan melalui Paulus. Detailnya, Lukas selalu menulis detailnya. Paulus melakukan apa, kebaikan apa yang dia lakukan, terus pekerjaan apa yang dia lakukan. Setiap pekerjaannya pasti Lukas tulis di sebuah buku. Ketika Paulus menulis surat pada Timotius, Paulus bercerita tentang sikap teman-temannya saat bersama Paulus. Yang satu, temannya bernama Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan Paulus di penjara. Demas, seorang temannya itu meninggalkan dia di penjara. Luweh, pokoknya aku meninggalkan kowe, aku mau ngurusi kowe dan lain sebagainya. Yang kedua, Krekes pergi ke Galatia, sedangkan Titus pergi ke Dalmatia. Dan yang ketiga, Alexander si tukang tembaga berbuat jahat terhadap dirinya. Hanyalah Lukas yang selalu di dekat aku, seperti itulah curhatan Paulus kepada Timotius. Sebagai dokter, Lukas selalu menemani dan memperhatikan dan memberi perhatian terhadap Paulus sampai akhir hidupnya. Dengan tinggal bersama Paulus,
Lukas belajar dari kehidupan Paulus yang setia melayani Tuhan walaupun menderita. Ya, Lukas belajar tentang kehidupan Paulus yang selalu setia melayani Tuhan walaupun banyak rintangan. Rintangannya itu ya disiksa, di penjara, dihina dan lain sebagainya, tapi Paulus tetap setia melayani Tuhan. Dan Paulus telah mendidiknya menjadi pelayan Tuhan yang setia melakukan tugas sesuai talenta, kemampuan, walaupun banyak tantangan dan kesulitan. Ya, Paulus mendidik menjadi pelayan Tuhan yang setia. Ya, Lukas telah mengerti kalau Paulus itu telah mendidiknya menjadi pelayan setia, menggunakan talentanya atau kemampuannya dalam melayani Tuhan walaupun banyak tantangan dan kesulitan. Pertanyaan untuk kalian, maukah kita menggunakan talenta kita untuk melayani Tuhan? Ayat hafalan kita pada pagi hari ini adalah diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur pada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan itu kepadaku. Mbak Jantika ulangi ya. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur pada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Tugasnya hari ini yaitu ceritakanlah apa sih talenta atau kemampuan yang teman-teman miliki saat ini. Contohnya Mbak Jantika seorang penjahit. Mbak Jantika bisa membuat baju, termasuk baju yang Mbak Jantika pakai ini Mbak Jantika bikin sendiri. Berarti kemampuan Mbak Jantika adalah bisa menjahit. Itu contohnya. Dan yang kedua, kesulitan apa sih yang sering teman-teman alami saat ingin memakai kemampuan atau talenta kalian? Contohnya Mbak Jantika. Mbak Jantika suka menjahit. Kesulitannya pasti banyak. Satu, kalau ada orang yang menjahit model bajunya sangat rumit, sangat riwil banget, itu Mbak Jantika kesulitan. Kedua, Mbak Jantika di rumah tidak punya obras dan Mbak Jantika harus pergi dulu untuk mengobras. Nah, itu contohnya. Jangan lupa ya persiapkan persembahan kalian dan tetap semangat, tetap tersenyum, jangan pantang menyerah. Mungkin tahun depan kita bisa bertemu lagi kalau COVID ini sudah selesai. Ya, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing sekolah minggu kita hari ini Tuhan. Dan kita belajar tentang seorang Paulus yang selalu setia melayani-Mu walaupun banyak tantangan atau rintangan yang di depannya. Dia selalu dibully, dia selalu dihina dan dia dipenjara. Tapi dia tetap setia melayani Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak-Mu ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bimbinglah mereka, jagalah mereka, berilah kesehatan Tuhan, berilah semangat dalam kehidupannya selama COVID ini berlalu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari. Tuhan, berkatilah mereka, berkatilah kedua orang tuanya, berkatilah guru-guru sekolah minggu Tuhan yang telah mengajar mereka Tuhan. Tuhan, semoga pelajaran pada pagi ini bisa menjadi pelajaran bagi mereka dan bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.